Ujian nasional sudah dihapuskan kurang lebih 3 tahun yang lalu oleh Menteri Nadiem Mendikbud-Dikti yang lalu. Dengan penggantian menteri kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, ada suara-suara yang ingin mengembalikan ujian nasional. Kita berpendapat bahwa mengembalikan ujian nasional adalah suatu langkah mundur. Ujian nasional. Sejarah singkat dan tujuan ujian nasional telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan di Indonesia selama beberapa dekade. Dilaksanakan secara nasional, ujian nasional bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan. UN dirancang untuk mengukur sejauh mana siswa menguasai materi pelajaran yang telah diajarkan. Kedua, menjamin mutu pendidikan. Hasil UN digunakan sebagai salah satu indikator kualitas pendidikan di suatu sekolah atau daerah. 3. Membandingkan prestasi siswa. UN memungkinkan perbandingan prestasi siswa antar sekolah dan wilayah. Kritik terhadap ujian nasional. Meskipun memiliki tujuan yang mulia, UN juga menuai banyak kritik. Beberapa di antaranya adalah: 1. Tekanan yang berlebihan. UN seringkali menimbulkan tekanan yang sangat besar pada siswa, guru, dan sekolah. Fokus pada nilai ujian dapat menghambat proses pembelajaran yang lebih kreatif dan mendalam. 3. Tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya. Format ujian yang cenderung mengutamakan hafalan dan kecepatan dapat menyulitkan siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda. 4. Tidak relevan dengan dunia kerja. Keterampilan yang diuji dalam UN seringkali tidak relevan dengan tuntutan dunia kerja yang semakin kompleks dan dinamis. 5. Membatasi kreativitas. Fokus pada materi ujian yang baku dapat membatasi ruang gerak guru untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih inovatif. Dan 6. Tidak mengakomodasi keberagaman. UN belum sepenuhnya mengakomodasi keberagaman siswa, baik dari segi latar belakang, sosial ekonomi, maupun kemampuan belajar. Mengapa ujian nasional dinyatakan ketinggalan zaman? Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan global yang semakin tinggi, banyak pihak berpendapat bahwa UN sudah tidak lagi relevan. Beberapa alasannya adalah: 1. Fokus pada hafalan. UN cenderung mengukur kemampuan menghafal siswa, padahal dalam era informasi, kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif jauh lebih penting. Tidak mengukur kompetensi abad 21. Keterampilan seperti komunikasi efektif, pemecahan masalah, dan kerjasama tim sangat dibutuhkan di abad 21. Belum sepenuhnya terukur dalam UN. Tekanan pada nilai tunggal. Fokus pada nilai numerik sebagai satu-satunya indikator keberhasilan dapat mengabaikan aspek penting lainnya dalam perkembangan siswa seperti minat, bakat, dan karakter. Alternatif pengganti ujian nasional. Mengingat berbagai kritik yang ada, banyak pihak
mengusulkan alternatif pengganti ujian nasional yang lebih relevan dan holistik. Beberapa di antaranya asesmen kompetisi minimum yang sudah dijalankan dalam konsep Merdeka Belajar. AKM lebih fokus pada pengukuran literasi, membaca, literasi numerasi, dan karakter. 2. Portofolio. Siswa dapat menjadi bukti nyata dari perkembangan kemampuan dan kreativitas siswa selama proses belajar. 3. Proyek berbasis masalah. Melalui proyek, siswa dapat menunjukkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah nyata dengan menggunakan berbagai sumber daya. Penilaian autentik. Penilaian autentik melibatkan siswa dalam tugas-tugas yang menuntut mereka untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dalam situasi nyata. Keputusan untuk menghapus ujian nasional di Indonesia telah memicu perdebatan yang signifikan di antara para pendidik, pembuat kebijakan, dan masyarakat. Meskipun tujuannya adalah untuk meringankan tekanan yang sangat besar pada siswa dan mengalihkan fokus ke pendekatan yang lebih holistik terhadap pendidikan. Langkah tersebut juga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi konsekuensi terhadap kualitas pendidikan dan standarisasi hasil pendidikan. Alasan dibalik penghapusan UN. Keputusan pemerintah Indonesia 3 tahun yang lalu untuk menghapus UN terutama didorong oleh faktor-faktor berikut. 1. Tekanan yang berlebihan pada siswa. UN sering dianggap sebagai ujian berisiko tinggi yang memberikan tekanan besar pada siswa yang menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan masalah kesehatan mental. Fokus sempit pada prestasi akademik. UN terutama menilai pengetahuan dan keterampilan akademik, mengabaikan aspek-aspek penting lainnya dari perkembangan siswa, seperti kreativitas, pemikiran kritis, dan kemampuan memecahkan masalah. Akses yang tidak merata terhadap pendidikan. Berkualitas, siswa dari latar belakang kurang mampu, khususnya mereka yang tinggal di daerah pedesaan, sering menghadapi tantangan dalam mempersiapkan diri menghadapi UN karena terbatasnya akses pendidikan dan sumber daya yang berkualitas. Mengajar untuk ujian. Penekanan UN pada ujian standar mendorong pendekatan mengajar untuk ujian dan menghambat metode pengajaran yang inovatif dan menghambat pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Manfaat potensial penghapusan UN. Pendukung penghapusan UN berpendapat bahwa hal ini dapat menghasilkan beberapa hal positif. 1. Mengurangi stres dan kecemasan. Dengan menghilangkan sifat berisiko tinggi dari UN, siswa dapat mengalami lebih sedikit stres dan kecemasan, yang dapat berdampak positif pada kesehatan mental dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. 2. Fokus pada pengembangan holistik. Sekolah dapat mengalihkan fokus mereka ke kurikulum yang lebih seimbang, yang tidak hanya menekankan prestasi akademik, tetapi juga pengembangan karakter, kreativitas, dan keterampilan sosial. 3. Metode pengajaran yang inovatif. Guru dapat mengadopsi metode pengajaran yang lebih inovatif dan berpusat pada siswa, seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis penyelidikan, dan pembelajaran kolaboratif. Penilaian yang lebih adil.
Sekolah dapat menerapkan sistem penilaian mereka sendiri yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan khusus siswa mereka. Potensi kelemahan penghapusan UN. Meskipun penghapusan PBB berpotensi membawa perubahan positif, hal itu juga menimbulkan kekhawatiran tentang beberapa potensi kelemahan. Kurangnya standarisasi. Tanpa ujian nasional yang terstandarisasi, mungkin sulit untuk membandingkan kinerja akademik siswa di berbagai sekolah dan wilayah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam kualitas pendidikan dan mempersulit penilaian kemajuan seluruh sistem pendidikan. Potensi standar yang lebih rendah. Beberapa pihak berpendapat tidak adanya ujian berisiko tinggi dapat menyebabkan penurunan standar akademik, karena sekolah mungkin kurang termotivasi untuk mempertahankan tingkat ketelitian dan akuntabilitas yang tinggi. Meningkatnya birokrasi. Penerapan penilaian berbasis sekolah dapat meningkatkan beban administrasi pada sekolah dan guru, mengalihkan waktu dan sumber daya dari pengajaran dan pembelajaran. Praktik penilaian yang tidak adil. Tanpa ujian nasional yang terstandarisasi, terdapat risiko kesenjangan dalam praktek penilaian di berbagai sekolah. Sekolah dengan sumber daya yang lebih sedikit atau guru yang kurang berpengalaman mungkin tidak dapat menerapkan sistem penilaian yang efektif. Tes tolok ukur standar. Tes standar berkala dapat diberikan untuk mengukur kemajuan siswa dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Tes ini dapat mengurangi stres dan lebih berfokus pada keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Jaminan mutu eksternal. Mekanisme jaminan mutu eksternal dapat diterapkan untuk memastikan bahwa sekolah mempertahankan standar tinggi dalam praktek penilaian mereka. Pengembangan profesional untuk guru. Guru harus menerima pengembangan profesional yang berkelanjutan untuk membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menerapkan praktek penilaian yang efektif. Kesimpulan, ujian nasional sebagai salah satu bentuk penilaian dari siswa memiliki sejarah yang panjang dan tujuan yang mulia. Namun seiring dengan berjalannya waktu, sistem ini sudah dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman dan tuntutan dunia kerja. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mencari alternatif penilaian yang lebih holistik dan relevan sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kemampuan siswa dan mendorong terciptanya pendidikan yang lebih berkualitas. 2. Perdebatan tentang penghapusan UN menyoroti tantangan kompleks yang dihadapi oleh sistem pendidikan abad ke-21. Meskipun UN tradisional memiliki keterbatasan, UN juga menyediakan tingkat standarisasi dan akuntabilitas tertentu. Pendekatan seimbang yang menggabungkan kekuatan penilaian berbasis sekolah dan penilaian standar mungkin merupakan cara paling efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. 3. Sangat penting untuk terus memantau dampak penghapusan UN dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa sistem penilaian baru meningkatkan pembelajaran, kesetaraan, dan keunggulan siswa. Dengan mengadopsi pendekatan yang fleksibel dan adaptif, Indonesia dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif dan adil yang mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih.